Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatirus samawati wal ard alimil ghaibi was syahada anta tahkumu baina ibadika bima kanu talipun ihdini lima uhtulifa fi minal haqqi bi idnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlison liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa malan sultan awliya gausul azam kutbul alamin asyadi syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirri sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakatis sana al mukarram Syekh Abdurrahman sumanahtim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'du. Para jamaah ustazah katolik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca membacakan muqaddimah daripada kitab Sir Asrar karya dari Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Beliau mengungkapkan dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatu mu'alif, pendahuluan pengarang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Al-Qadiri yang maha mampu, Al-Alim yang maha mengetahui, An-Naziri yang melihat, Al-Halim yang maha penyantun, Al-Jawadu dermawan, Al-Karim pemurah, Rabbi Tuhan, Ar-Rahim penyayang, Munazzilil zikril hakim yang menurunkan zikril hakim yaitu peringatan, Al-Hakim yang bijaksana, Wal Qur'anil Azim dan Qur'anul Azim, Quran yang maha besar. Alam mabusi atas yang diutus bidini qawim dengan agama yang lurus, wasiratul mustaqim jalan yang lurus. Wassalatu wassalamu ala khatimi risalah wal hadi minadolali musyarrafi mursali bi asrafil kutub ilal ajam wal arab. Wassalatu dan salawat wassalam dan salam ala khotami atas penutup risalah wal hadi yang memberikan petunjuk minad dolalah daripada kesesatan, musyarrafu yang mulia al mursal yang diutus bi asrafil kutub dengan mulianya kitab-kitab yang paling di antara kitab-kitab ilal ajam kepada ajam selain Arab wal Arab dan Arab. Muhammad Nabil Ummi, nyatanya Muhammad Nabil Ummi al Arabi al Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hudati muhtadin. Muhammad an-Nabi Ummi yang Ummi al-Arabi bangsa Arab al-Amin yang jujur sallallahu Allah bersalat kepadanya wasallam dalam sejahtera wa ala alihi dan atas kuahnya hudatal muhtadin petunjuk bagi orang yang mendapat petunjuk. Wasabil ahyar sahabat-sahabatnya yang terpilih mutajabaini yang kedua-duanya terpilih. Wassalam taslima salam sejahtera dengan yang sempurna, hamdan pujian kasiran banyak, kasiran banyak dan banyak, wa ba'du dan setelah itu. Fal ilmu maka adapun ilmu asroman manqobah paling mulianya perjalanan, wa ajalu dan paling besarnya martabatum martabat, wa abhamu yang paling megahnya mapahoratan yaitu kemegahan, wa arbahu dan paling beruntungnya matrojatan yaitu perniagaan.
idbihi dengan ilmu yutawasalu disampaikannya ila rabbil alamin kepada ketahuan Rabbil alamin Tuhan yang memiliki alam semesta, wa tasdiki dan membenarkan ambiyai para nabi-nabinya al-mursalina yang diutus shalawatullah alaihi salam, Allah bersalawat alim kepada mereka ajmain semuanya. Soro menjadi al-ulama-ulama khuasa ibadillah, hamba-hamba yang khusus aladina yang istibahum Allah memilih mereka ila ma'alibnihi kepada tanda-tanda keagamaan atau siar-siar keagamaan. Wahadahum dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka ilai kepadanya bimazyati fadli dengan memberikan keutamaan istimewa pasarum dan Allah lebih mementingkan mereka wastafahum dan memilihnya mereka wahum dan mereka adalah warasatul anbiya pewaris para nabi wa khalafum dan khalifah-khalifahnya para nabi wasadatu muslimin sadatu muslim pemimpin orang muslim wa urafahum dan orang-orang arifnya orang muslim. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, summa kemudian arusna kami wariskan Alkitab kitab aladina orang-orang istabaina kami telah pilih min ibadina daripada hamba-hamba kami. Paminhum maka di antara mereka zalimun yang zalim li nafsi bagi dirinya, wa minhum dan di antara mereka muqtasidun yaitu muktasid di antara tengah-tengah. Wa minhum dan di antara mereka sabiqun yang berlomba-lomba bil khairat dengan kebaikan. Al-Fatir ayat 332. Wa kama qala Nabi SAW sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi bil ilmi dengan ilmu. Yuhibuhum ahlu sama, mereka dicintai oleh penduduk langit, wastaghfiru lahum dan mereka dimohon ampunkan alhitan oleh ikan teri fil bahri di lautan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yab'asullah ibadah, Allah akan membangkitkan hamba-hamba yaumal qiyamah pada hari kiamat. Semua kemudian Allah yumayyizu membedakan atau memberikan mazia al ulama kepada ulama. Fayaqulu ta'ala Allah Ta'ala berfirman, ya masyarakat ulama, wahai seluruh ulama, ini lam Allah, aku tidak meletakkan ilmuku fikum pada dirimu atau dirimu kecuali ilmuku untuk kamu. Walam adahu faikum dan aku tidak meletakkan ilmu tadi di mulutmu saja. Kalau hanya di mulut saja, fa'u'adzibukum maka akun azab kamu. Intolaku maka pergilah kalian ila janati ke surga, faqad ghafartu sungguh aku telah mengampuni lakum bagimu. Al-Hadis. Jadi para jamaah Ustazah Katolik dimanapun berada, ini adalah pembukaan daripada karya Syekh Sultan alias Abdul Qadir. Beliau memberikan suatu pembukaannya bahwa ilmu itu paling mulianya manqobah. Manqobah itu perjalanan seseorang. Derajatnya paling megah. Perdagangan yang paling banyak beruntung itu dengan ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud sini ilmu untuk akhirat, ilmu torekoh, ilmu suluk. Ya. Maka dengan ilmu tadi kita bisa mentauhidkan, mengesahkan Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki alam semesta. Dan membenarkan para nabi yang diutus oleh Rasulullah. Bahwa ternyata Sultan Aulia ulama ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menyiarkan agama-agamanya Allah. Bahkan Allah memberikan hadiah kepada mereka dengan keutamaan, ya, kelebihan keutamaan. Bahkan Allah mendahulukan dan memilih mereka. Mereka adalah warasatul anbiya. Jadi ulama adalah pewaris para nabi, bahkan khulafum khalifahnya para nabi. Ulama adalah pemimpin-pemimpin mulia orang Islam, termasuk orang-orang arifnya orang Islam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu dikasih sebuah kitab, kemudian kami pilih kitab tadi, kami wariskan satu kitab, dipilihlah oleh Allah hamba-hamba untuk membawa kitab tadi. Ketika kitab tadi atau Al-Quran atau Taurat Injil ketika diturunkan oleh Allah maka menjadi 3 golongan.
Yang pertama zalimul li nafsi, dia zalim kepada dirinya, bukan ke Allah, ke dirinya. Kedua, dia tengah-tengah antara zalim dan benar. Yang ketiga yaitu pasti bikul khairat. Dan di sini Sultan Al mengatakan ulama adalah warasatul anbiya dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu, ilmu tentang suluk, ilmu untuk usul ke Allah. Maka orang-orang ulama yang memiliki ilmu untuk usul ke Allah itu ahli langit mendoakan tuh. Ya, cinta kepada dia, bahkan yang namanya ikan asin di lautan itu sampai hari kiamat selalu istighfar. Masya Allah, luar biasa. Dan nanti pada hari kiamat antara hamba-hamba dan ulama itu dipisahkan. Ulama itu diberikan ke suatu istimewaan. Maka kata Allah bahwa ilmu yang aku letakkan itu pada mulutmu, pada dirimu, yaitu untuk kamu, bukan untuk di mulut kamu saja. Kalau seandainya hanya di mulut saja, maka akan diazab. Maka kata Allah, pergilah kamu ke surga. Nah, ini adalah bahwa al-ulama warasatul anbiya itu yang mereka yang memiliki cahaya Nur Muhammad ya. Yang disebut para waliya mursida. Jadi Syekh Sultan ini sangat menekankan al-ulama. Jadi ulama, maka kita perlu ulama. Orang yang jauh dari ulama hatinya kasar, hatinya kotor, hatinya gelap. Maka deketin ulama. Salah satunya ulama sufi. Di mana ulama sufi kata Ibnu Athaillah, kalau kita dekat ulama sufi, itu hati kita akan bersih, ingat akhirat, ingat Allah. Tapi kalau kita dekat ulama ulama dunia, itu bawaannya dunia mulu, bisnis dan lain-lainnya. Jadi disinilah ulama sebagai sadatu muslimin. Jadi ulama itu sebagai pemimpin besarnya orang-orang muslim. Bahkan ulama itu orang arif billah daripada orang-orang muslim. Nah, orang yang menghormati ulama, mengikuti ajaran ulama, insya Allah dirinya akan kebawa kebaikan. Nah, pada kesempatan pembukaan Syekh Sultan Aulia dalam kitab Sir Asrornya yang ditekankan ulama, maka cari ulama yang membawa kita kepada Allah. Kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Fa'ilam tasati ma'allah, kalau kamu belum bisa bersama Allah, maka harus cari orang yang sudah bersama Allah. Fa inau yusulika ilallah, sungguhnya dia akan menyampaikan kamu kepada Allah. Jadi di dunia ini butuh yang namanya ulama yang bisa nyampaikan amal kita. Ke siapa? Ke Allah. Kalau kita beramal soleh tanpa kita berkait bersandar kepada ulama ya, yang sudah sampai ke Allah, itu ngambang amal saudara. Maka dari itu Syekh Sultan Aulia sangat jelas, urafaul muslimin. Ulama itu adalah orang arifu billah di antara orang-orang muslim. Maka cari ulama yang ngerti tentang roh. Cari ulama yang ngerti tentang hati. Cari ulama yang ngerti tentang dosa-dosa kita. Dia akan membawa kita ke Allah, akan mendekatkan diri kepada Allah. Dekat dengan ulama, ingat kepada Allah. Betul. Hikmat kepada ulama, usul kepada Allah. Ulama yang gimana? Ulama yang benar-benar mereka memang untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan lain. Mudah-mudahan di kultum yang keempat ini, ya puasa yang keempat ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita mengambil intinya. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.